Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, back with me, Coach Prim, your life coach, di dalam sesi inspirasi dan motivasi kita pada hari ini. Saya hanyalah orang biasa yang punya semangat luar biasa untuk berbagi banyak hal kepada kalian semua. Berbagi tentang pengalaman hidup, tentang pembelajaran hidup, tentang bagaimana kita bisa melalui begitu banyak tantangan-tantangan kehidupan dengan tetap menjadi pribadi yang positif dan bahagia. Saya semangat sekali untuk berbagi banyak hal kepada kalian karena sharing is caring. Tapi supaya kalian tetap bisa mengikuti postingan ini, supaya saya semakin semangat di dalam berbagi kepada kalian, saya meminta partisipasi dari teman-teman semua untuk bisa kasih like dan subscribe dan juga aktifkan lonceng untuk channel ini supaya kalian tetap bisa terus-menerus mengupdate banyak sekali sharingan-sharingan positif yang saya bagikan kepada teman-teman semua. Terima kasih atas partisipasinya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin kita ngobrol-ngobrol gitu ya tentang sebuah topik yang sangat menarik, di mana hal ini banyak sekali kita temui, entah di hubungan yang sedang kalian jalankan ataupun di hubungan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Atau mungkin jangan-jangan kita pelakunya. Nah, topiknya adalah tentang posesif. Oke. Nah, teman-teman, apakah saat ini kalian punya pasangan itu yang posesif banget? Atau jangan-jangan kalian itu saat ini adalah orang yang sangat posesif kepada pasangan kalian masing-masing. Karena perasaan kalian ketika kalian terutama yang di dalam sebuah hubungan memiliki pasangan itu yang kalian rasa gila deh, orang ini tuh posesif banget gitu ya, yang dikit-dikit kalian dicemburuin, ada orang yang nge-like postingan sosial media kalian aja jadi masalah, ada orang yang berinteraksi dengan kalian cukup dekat jadi masalah, dia cemburu dengan semua lawan jenis yang ada di sekitaran lingkungan kalian, di lingkaran kalian gitu ya. Ini sebenarnya bisa jadi sebuah problem ya dalam sebuah hubungan. Tapi sebelum saya lanjut ke pembicaraan saya ingin menyampaikan perspektif saya ke teman-teman. Teman-teman boleh setuju ataupun mengiyakan saya. Saya ingin mengatakan kepada teman-teman semua bahwa posesif itu pelanggaran HAM. Kenapa saya bilang pelanggaran HAM? Karena posesif itu sama dengan konsep perbudakan. Dan harusnya sistem perbudakan itu sudah dihapuskan dari muka bumi ini dari sejak lama. Udah nggak boleh lagi ada perbudakan. Sebuah relationship itu berbeda dengan ownership. Oke, jadi kalau relationship itu adalah ketika dua orang membangun komitmen untuk saling setia dan bertahan. Padahal mereka adalah manusia bebas yang sebenarnya punya begitu banyak pilihan. Oke, itu yang perlu kita garis bawahi, bahwa kamu maupun pasangan kamu, saya, pasangan saya gitu ya, itu adalah manusia bebas yang sebenarnya punya banyak pilihan. Kita bisa memilih kok sebenarnya untuk dengan yang lain, bukan dengan pasangan kita saat ini. Saya bisa kok memilih untuk tidak bersama dengan pasangan saya saat ini. Saya bisa aja saya memilih bersama orang lain. Tetapi kita sebagai manusia bebas memilih untuk bersama dengan pasangan kita saat ini. Kita berjanji untuk ada di sini, kita berjanji untuk selalu ada satu sama lain, untuk saling mencintai. Itulah yang namanya komitmen, itulah yang namanya setia. Ownership itu adalah ketika salah satu pihak memegang kontrol atas pihak yang lain, merasa berhak secara penuh mengatur-ngatur pasangannya dengan dalil cinta dan takut kehilangan. Ya, seperti yang udah saya sampaikan kan di depan, teman-teman, dia nggak boleh ngumpul sama teman-temannya, bahkan ngumpul sama sepupu-sepupunya sendiri aja dicurigain, dicemburuin, dituduh selingkuh, ada orang ngasih emoticon love di Facebooknya jadi masalah, terus-menerus mempertanyakan lawan jenis di lingkaran pertemanan pasangannya, ya, nggak boleh ke sini, nggak boleh ke situ, kalau pergi kemana-mana harus sama saya, bahkan kalau perlu ke toilet pun pasangannya ikut. Oke?
Nah, di sini saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwa pasangan kalian itu bukan barang ataupun properti. Oke, dia manusia bebas yang punya pilihan. Namun cinta yang membuatnya memilih kamu. Ingat, cinta yang membuatnya memilih kamu. Oke, itu tolong dicatat dengan baik. Ketika cinta sudah membuatnya memilih kamu, kenapa kamu masih harus posesif? Kenapa kamu masih harus mencemburui dia? Percaya saya ya, bahwa semakin kamu posesif, itu semakin pasanganmu nggak nyaman dan cepat atau lambat dia akan pergi darimu. Karena posesif itu toksik, teman-teman. Posesif itu racun. Posesif itu energinya negatif sekali. Dan saya ingin katakan sebenarnya ya, yang sesungguhnya terjadi di posesif adalah ketika kamu posesif sama pasangan kamu, itu sesungguhnya bukan karena kamu nggak percaya dia, tapi karena kamu nggak percaya diri. Itu yang harus kita nggak milih jadi pribadi yang mengedepankan percaya di depan. Supaya hati kita itu juga jadi tenang. Jadi percaya di depan. Saya ingin berbagi kepada teman-teman kalau saya ini tipikal yang saya percaya aja duluan sama pasangan saya. Karena prinsip saya cinta itu adalah energi positif. Dan cinta itu adalah energi yang seharusnya menenangkan, membahagiakan gitu ya. Ya udah, jadi kita percaya aja sama pasangan kita. Gak usah larang-larang dia mau bergaul dengan siapapun, mau pergi sama temennya yang mana aja, mau nge-love, nge-like, postingan siapa aja. Ya karena itu lingkaran sosialnya dia kan. Pasangan kita juga makhluk sosial kan. Yang gak bisa kita batasin harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Karena pada dasarnya manusia tuh makhluk sosial. Dan kita gak punya hak untuk menjadikannya eksklusif punya kita. Pasangan kita tetap bagian dari lingkaran sosial dia, dari keluarganya, dari teman-temannya, dari organisasi yang dia ikuti, dan sebagainya. Oke? Termasuk bagian dari pekerjaannya. So, jadi kalau menurut saya, misalnya pun dia, let's say, katakanlah misalnya dia melakukan sebuah pengkhianatan gitu kepada kalian ya. Kalau saran saya sih, mendingan kita nggak tahu. Kalaupun misalkan dia menyelingkuhi kita, saran saya mendingan kita nggak tahu. Kalaupun akhirnya tahu, itu biarkan karena semesta bekerja dengan caranya untuk kita. Karena Tuhan yang menunjukkannya kepada kita. Karena Tuhan yang membukakan tabir itu tanpa sengaja. Bukan sengaja kita cari penyakit hati melalui stalking. Lah terus gimana dong kalau seandainya kita udah percaya, terus kita malah dikhianati? Yaitu urusan dia sama Tuhan, teman-teman. Bersyukurlah kalau ternyata teman-teman tahu kalau seandainya pasangan kalian itu mengkhianati kalian. Itu artinya bahwa kalian sedang dipantaskan untuk seseorang yang lebih baik. Karena jiwa anggun dan berkelas itu tidak mengkhianati pasangannya. Oke? Kita harus percaya dengan yang namanya hukum alam ya, bahwa apa yang ditanam itu yang akan dituai. Dan hukum alam itu tidak pernah salah. Kalau seandainya kalian menanamkan bibit kepercayaan, kalian akan menuai buah kepercayaan, buah dari bibit kepercayaan itu. Tapi kalau kalian menanamkan bibit-bibit stres ya, penyakit hati dan sebagainya, kalian akan dapat sakit hati. So jadi menurut saya kalau memang dia mengkhianati kalian, biarkan itu menjadi urusan dia dengan Tuhan. Saran saya, percayailah pasangan kalian sepenuhnya. Tapi sekali terbukti kalau dia selingkuh atau dia mengkhianati kamu, ya sudah, buang dari hidup kamu tanpa ada pemakluman dan kesempatan kedua. Oke? Jadi kita nggak harus posesif. Kita nggak harus membuat hal-hal yang simple di dalam hubungan kita itu menjadi hal yang stres dan memberatkan untuk kedua. Ketika you can make it simple, why you should make it ribet? So, jadi kedamaian pikiran kita, ketenangan jiwa, kesehatan mental itu dimulai dari memberikan kepercayaan kepada pasangan kita. Dan saling percaya itu dibutuhkan untuk sebuah hubungan yang sehat. Oke? Calm your mind, be the positive one. Percaya saja dulu sampai terbukti bahwa dia tidak layak dipercaya. Tapi percaya saya, ketika kalian memulai sesuatu hal dengan energi yang positif, hasilnya akan positif. Memberikan kepercayaan, energinya positif. Posesif, kepo, stalking, dan sebagainya itu energinya negatif. Tidak ada hasil
positif dari energi yang negatif. So, saran saya buat teman-teman, calm your mind, be the positive one. Kamu tidak perlu menjadi posesif, karena sesungguhnya posesif bukan karena kamu tidak percaya dia, tetapi karena kamu tidak percaya diri. Percaya diri kalian, percaya bahwa dia mencintai kalian, percaya bahwa kalian adalah sosok yang layak untuk dicintai dan dijaga, dan biarkan semesta berjalan sesuai dengan pikiran positif dan energi positif kalian. Salam positif dan bahagia. Inilah sesi sharing saya pada hari ini. Senang sekali bisa berbagi untuk teman-teman semua. Semoga kita selalu menjadi pribadi yang positif dan bahagia. I love you all. Sampai ketemu lagi di sesi sharing berikutnya. Dadah!